Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatimah Adila Amanah dengan NIM 2001060067. Di sini saya akan melakukan screening resep atau pengkajian resep yang meliputi screening administratif, screening farmaseutik, dan screening klinis. Dan yang pertama ini akan dilakukan screening atau pengkajian administratif. Dalam resep yang saya dapat ini tertera nama dokternya ya, yaitu Dr. David Budi Wartono. Untuk alamat praktek dokternya di Klinik Utama Linesian yang berlokasi di Jalan Lemah Nendet nomor 10 Stresari Bandung. Kemudian nomor izin dokternya juga tertera ya dalam resep. Kemudian tanggal penulisan resepnya yaitu 4 April 2020. Dan simbol R pada bagian kiri pada setiap penulisan resep juga tertera dalam resepnya. Kemudian nama setiap obat atau komposisi obat yang akan diracik yaitu gliseril guaiacolat, efedrin HCl, dan juga SL atau laktosa. Bentuk sedianya yang diinginkan ini kapsul, dan aturan pemakaian obatnya 1 kali sehari 1 kapsul. Untuk tanda tangan atau paraf dokter ini tertera dalam resep, dan nama pasiennya Nona Hesti. Untuk umur dan alamat pasien tidak tertera dalam resep, namun resep masih bisa dilanjutkan karena untuk kategori umur pasien dan alamat pasien masih bisa ditanyakan ke pasiennya langsung. Dan berikutnya akan dilakukan screening farmaseutik atau pengkajian farmaseutik. Untuk obat yang pertama ini gliseril guaiacolat dengan kekuatan 150 mg. Untuk pemberiannya serbuk hablur berwarna putih sampai agak kelabu, bau khas lemah, dan rasa agak pahit. Untuk bentuk sediaannya serbuk, dan kelarutannya larut dalam air, dalam etanol, dalam klorofor, dan dalam propilen glikol. Agak sukar larut dalam gliserin. Untuk inkompatibilitasnya tidak ada karena yang digunakan ini obat jadi. Dan kegunaan dalam RX-nya yaitu batuk berdahak. Untuk obat kedua yaitu efedrin HCl dengan kekuatan 15 mg. Pemberiannya hablur putih atau serbuk putih halus, tidak berbau dan rasa pahit. Bentuk sediaannya serbuk, kelarutannya larut dalam kurang lebih 4 bagian air, dalam kurang lebih 14 bagian etanol, 95%, praktis tidak larut dalam ether. Untuk inkompatibilitas juga tidak ada karena yang digunakan ini obat jadi, dan kegunaan dalam RX-nya flu atau pilek. Untuk SL atau laktosa, kekuatannya tidak tertera dalam resep. Untuk pemberiannya serbuk atau partikel kristal berwarna putih, tidak berbau dan rasa manis. Untuk bentuk kesediaannya serbuk, dan kelarutannya larut dalam air, sedikit larut dalam etanol 95% dan ether. Untuk inkompatibilitasnya laktosa anhidrat incompatible dengan oksidator kuat, dapat mengalami reaksi dengan amina primer dan sekunder bila disimpan dalam kondisi kelembapan tinggi untuk waktu yang lama. Kegunaan dalam RX-nya yaitu zat tambahan atau zat pengisi. Dan yang berikutnya ini akan dilakukan screening klinis atau pengkajian klinis. Untuk zat aktif gliseril guaiacolat, indikasinya untuk meringankan batuk produktif sebagai ekspektoran. Kemudian kontraindikasinya pada pasien yang memiliki alergi terhadap gliseril guaiacolat dan yang memiliki hipersensitif terhadap komposisi obat. Untuk dosisnya 100 hingga 400 mg dikonsumsi setiap 4 jam. Aturan pakainya diminum sesudah makan dengan dosis yang sudah ditetapkan oleh dokter. Efek sampingnya mual muntah, diare, nyeri perut bagian bawah, pusing, berkunang-kunang, sakit kepala, dan ruam pada kulit. Untuk interaksi obatnya sampai saat ini belum ada penelitian yang membahas atau menemukan interaksi obat dari gliseril guaiacolat. Dan yang kedua yaitu zat aktif efedrin HCl. Efedrin HCl ini diindikasikan untuk pasien obstruksi saluran napas. Kontraindikasinya pada pasien yang memiliki riwayat hipersensitif terhadap obat efedrin HCl, kemudian glaukoma, sudut tertutup, dan penggunaan bersama
lopropan atau halotan. Untuk dosisnya ini 3 kali sehari, 15-60 mg. Untuk anak 3 kali sehari. Kemudian anak kurang dari 1 tahun 7,5 mg, 1-5 tahun 15 mg, dan 6-12 tahun yaitu 30 mg. Aturan pakaiannya diminum sesudah makan dengan dosis yang sudah ditetapkan oleh dokter. Efek sampingnya ini ada ketegangan, insomnia sering terjadi, juga tremor, dan rasa dingin di ekstremitas. Interaksi obatnya ini, penggunaan efedrin bersamaan dengan obat paroxetin dapat menyebabkan serotonin syndrome, yaitu lonjakan kadar serotonin mendadak yang dapat mengakibatkan agitasi, nyeri kepala, hingga halusinasi. Efedrin HCl ini jika digunakan bersamaan dengan alfa dan beta akan bersifat antagonis. Dan untuk SL ini, untuk indikasinya tidak ada, kontraindikasi tidak ada, dosis tidak ada, aturan pakai tidak ada, efek samping tidak ada, dan interaksi obat tidak ada. Atas nama pasien Hesti, Ibu ini ya Bu, diresepkan 1 racikan obat kapsul untuk flu dan batuk. Diminum 1 kali sehari sesudah makan. Apabila keluhannya sudah tidak ada atau sudah hilang, penggunaan obat bisa langsung dihentikan. Sebelumnya ada yang ingin ditanyakan, Bu? Enggak. Ya sudah, ini obatnya ya Bu, semoga lekas sembuh. Terima kasih Bu. Sama-sama. Cukup sekian video praktikum ini saya buat. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.